Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Semoga pada sehat dan pada semangat semua ya. Nah, di sini kita berdua mau memberikan edukasi kepada kalian kurang lebih tentang gizi dan pola makan yang sehat. Udah pada siap semua? Kalau sudah, kita mulai. Oke, siap. Diam, fokus. Oke, dah. Udah. Jadi kita akan mengedukasi tentang peningkatan kesadaran gizi seimbang pada siswa melalui edukasi pola makan yang sehat. Oke, judulnya adalah seminar tentang kebutuhan gizi dan makanan yang baik. Apa itu gizi? Gizi itu adalah zat-zat yang ada di makanan yang membuat tubuh kita itu menjadi kuat dan sehat. Jenis-jenis zat gizi. Nah, tubuh kita itu ada zat gizi yang penting. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat itu untuk apa? Karbohidrat itu untuk membuat tubuh kita tuh menjadi energinya tuh menjadi kuat gitu, menambah energi. Nah, terus ada juga protein. Protein itu untuk membangun tubuh. Yang ketiga ada vitamin. Vitamin itu untuk kesehatan. Terus yang keempat ada mineral untuk organ, lemak untuk cadangan energi, dan air untuk semua fungsi tubuh. Dan next, contoh makanan sehat. Contoh makanan sehat itu yang pertama ada buah-buahan, ada sayuran, terus ada apa lagi? Yang tahu siapa? Selain buah-buahan dan sayuran, yang makanannya sehat. Tadi siang ada apa aja? Ada pempek. Telur tuh, susu. Nah, itu adalah makanan-makanan yang sehat. Makanan sehat itu bisa membuat tubuh kita itu menjadi kuat. Nah, selanjutnya makanan sehat versus junk food atau makanan instan. Nah, contoh makanan sehat itu ada yang pertama tadi ada buah, terus ada sayur, ada ikan, ada susu, telur, nasi. Nah, itu makanan sehat itu bisa membuat tubuh kita menjadi lebih kuat. Terus ada contoh junk food. Junk food itu atau makanan instan. Kayak contohnya permen atau keripik-keripikan, terus minuman-minuman yang manis. Nah, itu adalah salah satu contoh yang makanan instan. Kalau kita setiap hari makan makanan yang instan, maka itu bisa membuat tubuh kita itu menjadi sakit atau menjadi kurang sehat. Selanjutnya dampak kekurangan gizi. Kalian bayangkan kalau tubuh kalian yang sehat, yang normal, yang kuat, yang intinya tubuh kalian yang biasanya, tiba-tiba kalian dalam tubuh kalian itu kalian kekurangan mineral, kekurangan gizi, kekurangan protein, kekurangan karbohidrat, yang bakal kalian rasain itu apa? Sakit. Selain sakit? Lemas. Selain lemas? Pusing. Apa? Pusing, iya. Terus kalau belajar fokus bakal fokus atau enggak? Enggak kan? Pasti kalian kurang fokus kan? Dalam pikiran kalian pasti kayak udah lemes. Terus kalau misalnya kita misalnya paginya kita nggak keisi sarapan pagi. Terus pas kita belajar, dalam pikiran kalian apakah kalian mikirinnya pelajaran atau kalian mikirinnya lapar dan pengen ngemil, pengen makan? Pasti lebih ke pengen ngemil kan, karena tubuh kalian itu kekurangan makanan dan energi. Makanya sarapan pagi itu bisa kita bilang itu penting atau enggak? Penting. Nah, di sini ada konsep isi piringku. Maksudnya di sini kita mengusahakan untuk
piring kalian, bayangin piring kalian, piring makan kalian itu kita isi dengan hal yang seimbang. Kayak tadi siang, itu keisi semua kan? Proteinnya ada. Proteinnya apa tadi siang? Telur. Terus karbohidratnya ada. Apa karbohidratnya? Nasi. Vitaminnya ada. Apa vitaminnya? Timun. Semangka. Mineralnya ada. Apa mineralnya? Susu. Susu. Berarti udah lengkap dong. Bagus. Nah, kebiasaan makan sehat di rumah dan di sekolah. Mau di rumah ataupun di sekolah sama aja. Misalnya di rumah kita terbiasa sarapan, di sekolah pun di sini kita harus terbiasa sarapan. Sebelum kalian melakukan aktivitas, kalian juga harus sarapan dulu. Kalau nggak sarapan, kalian belajar gak fokus. Terus boro-boro mau nerap pelajaran gitu. Kalian ngelihat hal-hal yang lain aja, mungkin kalian mikirinnya makanan. Kalau kalian nggak sarapan, betul gak? Nah, udah kepikiran ini istirahat kapan ya? Karena dalam pikiran kalian udah ngemil, gitu kan? Betul gak? Lanjut. Sesudah sarapan, kalian jangan lupa minum air putih yang cukup. Kalau kalian misalnya lebih suka minuman yang berasa, oke, bagus. Bukan bagus berarti tiap hari, tapi dibatasi. Lebih baik perbanyak minum air putih daripada minum air yang berasa. Kenapa? Karena pada umumnya manusia itu, kayak kita nih, itu lebih harus banyak air putih. Karena keperluan kebutuhannya itu kalau tidak salah berapa mililiter sih? Pokoknya hampir 100 mili sebenarnya. Tapi kan kita di sini, sedangkan kita kan kalau di sini 1 galon aja buat berapa kalian satu kamar? Berapa? 22. Ada yang 18, itu 1 galon loh. Berapa hari habisnya? Sehari. Nah, harusnya 1 galon itu buat kita sendiri nih manusia, itu tuh bisa habis 3 hari. Kalau nggak 2 hari, harusnya, bagusnya. Gitu. Jadi mau kita banyak makan apapun, kalau kita minum air putihnya kurang, percuma. Karena artinya tubuh kita itu apa ya? Nggak muter mineral yang ada dalam tubuh. Kayak gitu. Makanya kita kalau kurang minum bakal fokus gak? Ini kita banyak makan banyak nih, tapi kita minum air putihnya kurang, fokus gak? Makanya ada di iklan, inget gak? Ada iklan Aqua apa? Iya, butuh Aqua. Tahu nggak iklan itu kalian di TV? Kalian nonton TV kan? Tahu nggak? Tahu kan? Ya, iya yang nggak fokus itu kan? Biasa tahu. Yang butuh Aqua gitu. Nah itu karena kalau misalnya kita nggak minum itu bakal kurang fokus. Terus selanjutnya banyak makan buah dan sayur. Di sini siapa yang nggak suka makan sayur? Nggak suka sayur? Satupun sayur nggak suka? Wortel? Suka. Wortel suka. Kok itu berarti suka? Suka sayur itu. Iya, setidaknya jangan sampai nggak ada satupun yang nggak kalian suka dari sayur. Kalau misalnya kalian sukanya wortel, perbanyak wortel. Kalau kalian sukanya bayam, perbanyak bayam, kayak gitu. Jangan sampai nggak ada satupun. Nah, kalau misalnya kita sarapan udah oke, minum air putih udah oke, nasi sayur dan buah ini sebagai pelengkap, gitu. Biar kaliannya ternutrisi. Nah, Sekarang yuk tebak makanan sehat. Mana yang termasuk makanan sehat? Pilih jawabannya ya. Yang pertama ada A, apel segar. Yang B itu keripik kentang. Yang C, wortel renyah. Mana kira-kira yang ini tuh termasuk makanan sehat? Kenapa A? Karena segar. Karena apelnya masih segar. Nah, kenapa keripik kentang itu udah nggak sehat lagi? Karena ada minyaknya. Karena sudah diolah dan dicampur. Terus kenapa wortel renyah itu udah nggak sehat, nggak termasuk sehat? Karena udah diolah. Karena sudah diolah. Nih apel segar, ketika kalian mau membuat jus nih, jus apel contohnya ya, itu kan jus apel itu udah termasuk kayak dicampur sama gula, dicampur susu. Nah itu sebenarnya
masih sehat tapi dia mengurangi kandungan yang ada di apel tersebut. Itu. Jadi kenapa apel segar ini dia termasuk makanan yang sehat karena dia apelnya benar-benar murni gitu, nggak ada campuran yang lain. Nah, makan sehat, tubuh kuat, pikiran pun cerdas. Tubuh yang sehat itu bisa membuat kita itu semangat dan hidup yang sehat. Ikutin dulu ya. Ikutin kakak ya adik-adik. Ya, Kak. Aku siap sarapan. Aku siap sarapan. Makan beragam yang bergizi. Makan beragam yang bergizi. Minum air putih. Minum air putih. Dan mengurangi minuman manis. Dan mengurangi minuman manis. Tulis. Makan beragam yang bergizi. Makan beragam yang bergizi. Minum air putih. Dan membatasi minuman manis. Dan membatasi minuman manis. Udah? Udah. Kita ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku siap sarapan. Makan beragam yang bergizi. Minum air putih dan membatasi minuman manis. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian edukasi dari kita tentang pola makan yang sehat. Semoga kalian adik-adik semua selalu tahu mana yang sehat dan mana yang tidak sehat untuk tubuh. Kita sekali-kali kalau mau minuman manis boleh, asal kita tahu cara membatasinya. Tidak untuk setiap hari, tidak untuk setiap jam, tapi paling tidak seminggu 2 kali atau 3 kali, oke? Oke. Jangan sering-sering. Kalau mau banyak minuman manis harus seimbang sama minuman air putih. Kalau bisa lebih banyak dari air putihnya, oke? Sekian dari kita berdua. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahpahaman. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah,